Kisah di balik bendera Aceh. Di Aceh na alam pedeng, cap sikureng bak jaro raja. Pun di Aceh troh upahang dan so tentang Iskandar Muda. Bangsa Portugis angkatan megah laju gepinah di Aceh Raya. Melaka kedih dipio kenan pitro gebecrok tema. Itulah sebuah nadam Aceh yang hingga kini sudah jarang dinyanyikan masyarakat Aceh. Nadam tersebut menggambarkan betapa sulitnya penjajah menduduki tanah rencong ini. Awalan kalimat dalam nadam tersebut sebagai simbol pemersatu rakyat Aceh, yaitu alam pedeng sebagai bendera Aceh. Maka tidak heran bendera resmi kerajaan Aceh adalah dasar merah dengan bulan bintang di tengah sebagai simbol Islam, sama seperti Turki. Dan ini juga menunjukkan bahwa kerajaan Aceh berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Alam pedeng bukanlah bendera perlawanan atau pemberontakan, tetapi simbol kepribadian masyarakat Aceh jika merujuk kepada sejarah. Bendera alam pedeng bukan hanya bendera yang dipergunakan salah satu kerajaan Aceh beberapa abad lalu, melainkan bendera yang dipakai untuk melambangkan keteguhan hati rakyat Aceh. Bendera alam pedeng telah dipakai sejak Sultan Ali Muqayyad Shah. Selanjutnya, alam pedeng juga menandakan permulaan hubungan Aceh dengan Turki sejak tahun 1539. Kala itu, Aceh hampir menjadi vasal atau pengikut sebagai bagian dari negara Turki. Namun, saat itu Turki tidak menjadikan Aceh menjadi bagian negaranya lantaran berbagai persoalan internal negara tersebut yang masih berkonflik dengan beberapa wilayah Eropa dan Timur Tengah. Kesultanan Aceh Darussalam mulai berdiri sejak abad ke-16 dengan Sultan Ali Muqayyad Shah sebagai sultan pertamanya. Pada saat itu, Aceh merupakan kerajaan yang berpengaruh di kawasan Sumatera. Kesultanan Aceh Darussalam menjadi ekspansif pada era kepemimpinan Sultan Alauddin Al-Qahar. Untuk memperluas kekuasaan dan meningkatkan perekonomian, Aceh berambisi untuk menguasai Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan rempah-rempah internasional. Untuk itu, Aceh harus bersaing dengan Kesultanan Johor dan Portugis yang menguasai Malaka. Terdapat berbagai motif yang mendasari perselisihan antara Kesultanan Aceh dengan Portugis. Tidak hanya perkara politis, persaingan ekonomi hingga agama menjadi motif yang menggambarkan hubungan antara Aceh dan Portugis. Tidak hanya menguasai Malaka, Samudra Hindia pada saat itu didominasi oleh armada laut Portugis. Kapal-kapal dagang dari Aceh yang berlayar menuju Timur Tengah dan sebaliknya menjadi sasaran dengan serangan kapal-kapal perang Portugis. Merasa dirugikan dengan manuver Portugis, Aceh kemudian mengirimkan utusan ke Turki meminta bantuan militer. Tercatat pada tahun 1547, di era Sultan Sulaiman I, Duta Besar Aceh mendatangi Istanbul. Utusan dari Aceh tersebut meminta bantuan militer berupa armada laut serta meriam untuk menghadapi Portugis. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Sultan Sulaiman I yang merasa bertanggung jawab melindungi kapal-kapal muslim dari serangan Portugis. Sejak saat itu, hubungan Aceh dengan Turki pada abad ke-16 mulai intensif dan berlanjut di era pemerintahan Sultan Selim II. Sama seperti pendahulunya, Sultan Selim II juga memberikan bantuan militer berupa kapal, pasukan artileri, dan persenjataan lainnya yang dibutuhkan Aceh untuk menyerang Portugis. Untuk itu, Turki mengirim sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Laksamana Kurtoglu Hiziris ke Aceh. Meskipun kemudian ekspedisi tersebut dialihkan untuk memadamkan pemberontakan di Yaman, namun persenjataan dan teknisi militer Turki berhasil tiba di Aceh. Berdasarkan catatan Portugis pada tahun 1582, setiap tahun Aceh mengirimkan utusan beserta sejumlah hadiah seperti emas, batu mulia, rempah-rempah, dan parfum kepada Sultan Utsmani. Selain itu, Aceh juga membangun perdagangan rempah-rempah ke Timur Tengah. Sebagai balasannya, Turki memberikan bantuan militer berupa persenjataan, ahli militer, serta perlindungan untuk Aceh. Hubungan tersebut kemudian menjadikan Aceh sebagai wilayah protektorat Kesultanan Utsmani hingga abad ke-18. Menjadi bagian dari Imperium Kesultanan Utsmani, Kesultanan Aceh Darussalam kemudian menjadi negara dengan kekuatan militer yang diperhitungkan di kawasan Sumatera dan Malaka. Beberapa kali Aceh mampu mengalahkan Portugis dalam berbagai pertempuran. Selain itu, kapal-kapal Aceh diizinkan menggunakan bendera Turki. Rentetan panjang perang Aceh terus terjadi hingga ketika Aceh diserang Belanda pada tahun 1873. Aceh masih meminta perlindungan dan bantuan dari Kesultanan Utsmaniyah Turki. Armada yang telah dipersiapkan untuk membantu Aceh pada saat itu akhirnya dialihkan untuk menumpas pemberontakan Zaidiyah di wilayah Yaman kala itu.
Akhirnya, meskipun tidak mendapatkan bantuan, dengan semangat pejuang dan perlawanan yang kentara, Aceh bisa berdaulat dengan segenap jiwa raga, darah, dan air mata. Semoga kita sebagai putra-putri Aceh masih tetap menghargai jasa para pejuang dan bektuo sejarah.